Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrurah, NIM 3421122. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kita butuh Tuhan, mengapa Tuhannya itu Allah, terus perbedaan yang signifikan antara yang bertuhan dan tidak bertuhan. Lalu bagaimana kita sebagai hambanya kepada Allah, apa yang harus kita lakukan. Sebelumnya, kita akan membahas dari perbedaan yang signifikan antara yang bertuhan dan tidak bertuhan. Orang yang bertuhan itu akan mengenal Tuhannya. Untuk itu, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara bertauhid. Definisi tauhid sendiri adalah dapat membedakan antara yang baqo dan yang fana. Kita sebagai manusia yang mempunyai sifat fana, yang segalanya itu ditentukan oleh yang baqo, yaitu Allah yang Maha Esa. Setiap agama tentu mempunyai deskripsi sendiri-sendiri mengenai Tuhan, dan cara membuktikan tidak adanya Tuhan itu mustahil. Kita dapat mengambil contoh mengenai bisakah kita dapat membuktikan bahwa Dajjal itu tidak ada. Seberapa jauh sih kita menjelajahi alam semesta bahwa Dajjal itu tidak ada. Nah, ada yang bertanya, di manakah Allah? Kita jawab dengan Maha Suci Allah, tidak ada baginya suatu perumpamaan apapun. Kemudian orang yang tidak bertuhan akan berargumen bahwa orang yang bertuhan itu mempunyai asumsi yang berputar-putar atau tidak terbukti. Oleh karena itu, dengan menggunakan Occam Reset ini untuk mendorong semua asumsi yang tidak jelas, akhirnya dapat menyisakan satu asumsi pasti bahwa alam semesta itu ada. Kemudian mereka berargumen lagi, bisakah Tuhan menciptakan satu batu yang sangat besar hingga ia sendiri pun tidak mampu mengangkatnya? Dan berargumen lagi tentang jika kemahakuasaan Tuhan mengaplikasikan bahwa Tuhan bisa mengubah dan melakukan apa saja, bukankah segalanya itu sudah pasti karena Tuhan telah tahu semua masa depan? Apa yang mau dirubah? Bisa mengubah berarti Tuhan itu bisa berubah pikiran, padahal yang bisa berubah pikiran itu hanya manusia. Inilah argumen dari orang-orang yang tidak bertuhan. Selanjutnya, kenapa Tuhannya itu Allah? Allah di sini itu laisa kamitslihi syai'un, yaitu bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, serta Allah tidak dapat diimbangi dengan apapun, termasuk konsep, gambaran, dan imajinasi kita mengenai Allah. Dalam kalimat tauhid itu, kenapa la ilaha illallah? Karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa kita butuh Tuhan? Kita sebagai makhluk fana pasti membutuhkan yang baqo, yaitu Allah dalam kehidupan kita. Dalam menjelajahi suatu kehidupan, pasti ada rintangan-rintangan serta kesulitan-kesulitan dalam mencegah suatu masalah. Kita pasti butuh yang lain yang dapat mengatasi keterbatasan kita dalam memecahkan suatu masalah. Manusia sebagai makhluk yang lemah, terbatas, serta mempunyai rasa ketakutan, kegelisahan, dan lain-lain, maka dari itu kita membutuhkan yang lain, yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan kita di dunia. Bagaimana kita sebagai hambanya kepada Allah? Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara semua yang kita lakukan diniatkan untuk beribadah sebagai sarana meraih keridhaan Allah untuk hidup kita menjadi lebih tenang. Kemudian kita selalu beriman dan patuh kepada Allah serta meyakini bahwa tiada penguasa yang abadi dan kekal itu selain Allah.
Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.